Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, sedikit kita melanjutkan ya. Kemarin itu sampai pada Nabi Muhammad di masa remajanya kemana? Berdagang bersama siapa? Pamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa nama paman Nabi Muhammad? Siapa nama paman Nabi Muhammad? Siapa nama paman Nabi Muhammad? Abu Thalib. Nabi Muhammad bersama pamannya berangkat ya ke negeri Syam untuk berdagang. Ya, jadi dulu di masa remaja Nabi Muhammad berdagang. Ya. Sampai di pertengahan jalan ya rombongan. Jadi perdagangan dari Mekah ke Syam itu satu rombongan, terdiri dari beberapa orang, ada yang jalan kaki, ada yang naik onta. Siapa yang pernah naik onta? Ada yang pernah naik onta? Pernah? Di mana naik ontanya? Ya. Jadi ada yang naik onta, ada yang naik kuda, ada yang di gerobak dorong gitu ya. Jadi satu kafilah, satu rombongan berangkat ke Syam ya untuk berdagang. Di pertengahan perjalanan berhentilah rombongan tersebut ya. Lalu ada orang yang menghampiri ya, jadi ada salah satu pendeta yang menghampiri rombongan tersebut dan melihat kok di antara rombongan itu, setiap rombongan itu lewat ada awan yang mengikuti di atasnya. Rombongannya belok kiri, awannya belok kiri. Rombongannya belok kanan, awannya belok kanan. Ternyata selidik punya selidik, ada satu orang yang khusus dijagain oleh awan. Jadi supaya nggak kepanasan. Ya, supaya tidak kepanasan, ada yang jagain. Ternyata selidik punya selidik, ya orang tersebut bawaannya Abu Thalib, paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu pendeta ini bertanya kepada Abu Thalib, siapa anak tersebut? Hubungan kamu apa sama anak itu? Oh, namanya Muhammad, dia anakku. Kata Abu Thalib. Padahal siapa? Padahal keponakannya. Ya. Siapa itu anakku? Ah, nggak mungkin. Kata pendeta ini, nah nggak mungkin, itu nggak mungkin anak kamu. Jujur sama saya, itu siapa? Ya. Itu keponakan saya, namanya Muhammad. Lalu setelah menjawab itu, pendeta nanya lagi, kemana bapaknya? Bapaknya udah meninggal. Ibunya meninggal di usia 6 tahun. Ayahnya meninggal ketika Nabi Muhammad dalam kandungan. Setelah pendeta ini mengenali beberapa ciri-ciri, disimpulkanlah oleh dia, wahai Abu Thalib, mending kamu jangan berangkat, jangan lanjutkan perjalanan, pulang ke Mekah lagi. Ini anak yang kamu bawa akan jadi orang besar, punya tanggung jawab besar. Ternyata anak tersebut adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang punya tanggung jawab menjadi Nabi Rasul akhir zaman. Ada nggak Nabi setelah Nabi Muhammad? Nggak ada. Rasul setelah Nabi Muhammad ada nggak? Enggak. Nabi Muhammad Nabi dan Rasul yang terakhir. Ya. Maka secara singkat, ya itu perjalanan Nabi Muhammad SAW di masa remaja. Ya. Jadi Nabi Muhammad dari kecil sampai dewasa, sampai diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dan sampai meninggal, Nabi Muhammad selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya terjaga.
pandangannya terjaga, lisannya, kata-katanya terjaga, perilakunya juga terjaga. Ya, anak-anakku yang soleh dan solehah. Ya, dari sekelumit kisah tadi ini tentang perjalanan Nabi Muhammad di masa remaja. Jadi Nabi Muhammad di masa remajanya nggak banyak main, ya. Di masa remaja Nabi Muhammad, ya, bekerja berdagang menjadi orang yang amanah. Nah, nanti ada kaitannya. Ada sifat, ya, yang wajib ada bagi nabi dan rasul. Ya, yang pertama adalah sidik, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat apa? Fatonah. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Nah, 4 sifat ini harus ada dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi anak-anakku yang soleh dan solehah, kalau kita melihat ternyata Nabi Muhammad itu sosok yang benar-benar terpuji dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kalau kita mau dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mempelajari agama Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang soleh dan solehah, tadi sifat yang pertama adalah sidik. Ya. Sifat pertama apa? Sidik. Yang kedua amanah. Ya, apa? Amanah. Yang ketiga tabligh. Yang keempat fatonah. Yang pertama adalah sidik. Nabi Muhammad harus orang yang paling jujur, selalu jujur, nggak pernah bohong. Siapa yang di sini yang suka bohong? Anak soleh suka bohong? Ada yang pernah bohong? Nah, bohong itu perbuatan yang berdosa. Ya. Tiba-tiba berangkat jam 7, jam 8 udah pulang. Ya, ditanya sama orang tuanya, kok pulang cepat? Emang kenapa? Guru-gurunya pada rapat. Jadi jam 8 udah pulang. Padahal bolos. Naudzubillah min dzalik. Berangkat dari rumah, ya, bawa sepatu warna hitam. Pulang kok tiba-tiba jadi warna putih. Nah, ya. Kemana sepatunya? Hilang di masjid, tinggal sepatu putih. Padahal ditukar. Naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi Nabi Muhammad harus memiliki sidik, ya, orang yang paling jujur. Maka kita harus berusaha selalu menjadi orang yang jujur. Susah sih, tapi ayo berusaha. Kalau ditanya jawabnya yang jujur, ya, insya Allah. Nah, orang yang jujur, karena kejujuran Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad menjadi orang yang dicintai seluruh penduduk kota Mekah. Ya. Nabi Muhammad dari kecil terkenal orang yang paling jujur. Semua kenal sama Nabi Muhammad SAW. Kalau ada sesuatu, Nabi Muhammad yang paling dipercaya. Kenapa? Karena kejujurannya sudah terjamin. Ya. Jadi sifat Nabi dan Rasul yang pertama adalah sidik, harus menjadi orang yang jujur. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus mencontoh perilaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak solehah, iya, kita harus jujur. Kalau orang tua tanya, jawabnya yang jujur. Ya. Kalau cerita sama orang tua sekarang begini, ya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, laki-laki ataupun perempuan, ya. Terkadang banyak sekarang kejadian ada anak ngadu sama orang tuanya, tapi ngadunya dilebih-lebihin. Ngadu sama orang tua, ya, mama, emak,
tadi di sekolah saya digebukin, di sekolah saya ditendangin sama temen, padahal cuma dicowel doang, tapi ngadunya gebukin. Jujur apa bohong? Bohong. Tiba-tiba besok orang tua datang ke sekolah, anak saya digebukin, siapa pelakunya? Wah, sekolah rame. Ternyata setelah diselidik cuma ditowel doang. Ya, itu pun bercanda. Maka tadi ya Pak Haji RW ngingetin, kalau bercanda jangan sampai menyakiti. Enggak Ustaz, saya cuma cowel, tapi yang ditowel yang bagian sakit. Ya, temennya lagi ada bengkak di tangan, ya, yang bagian bengkaknya ditowel, sakit nggak? Ya sakit. Ya, maka jangan ditowel, ya, jangan disentuh yang bagian sakit. Ya, jadi anak-anak yang solehah ini penting. Kita harus menjadi orang yang jujur dalam segala hal. Iya. Udah makan belum, padahal udah salat belum, udah, padahal belum. Na'udzubillah min zalik. Insyaallah kalau anak-anakku yang soleh dan soleha mulai dari kecil sudah rajin 5 waktu, insyaallah sampai dewasa, sampai tua nggak akan ketinggalan salat 5 waktu, mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh lagi, zuhur lagi, asar lagi, maghrib lagi, isya. Ngapain? Sholat. Insya. Jadi harus jadi orang yang jujur. Cinta enggak sama Muhammad? Cinta, tapi tukang bohong. Wah, berarti cintanya dusta, bohongan. Ya. Cinta enggak sama Muhammad? Cinta, tapi kalau ditanya suka bohong, berarti cintanya bohongan. Dalam hadis lain Rasulullah sebutkan, siapa orang yang cinta kepadaku maka akan masuk bersamaku ke dalam surganya Allah Subhanahu. Mau nggak mau surganya Allah Subhanahu Wa Taala? Maka kita harus cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa, insya harus jadi anak yang jujur, harus jadi anak yang jujur, insya Allah. Misalkan namanya Ujang, Ujang. Siapa namanya? Ujang. Siapa namanya? Ujang. Jang, ini nitip buat nabung di sekolah. Nanti kasih wali kelasnya nabung. Sehari berapa? 10.000. Wah, orang tuanya nitip nabung 10.000. Sampai sekolah uangnya dipakai buat jajan. Bisa dipercaya nggak si Ujang? Nggak bisa. Terus di buku tabungan ditulis pakai tulisan tangan sendiri 10.000. Ya. Besokannya orang tua ke sekolah, Bu guru mau ngambil uang tabungan. Lah Bu, si Ujang nggak pernah nabung. Ternyata Ujang orang yang tidak bisa dipercaya.